Halo Kak, apa kabar? Ya fine aja. Sebelumnya makasih banyak ya udah mau join sama podcast ini sebagai narsum pertama lagi. Ya makasih juga udah di-invite juga. Sekarang lagi sibuk apa nih Kak? Ya sibuk apa? Ya biasa, tukang gambar ya, jadi kerjaannya gambar ya kan. Ya saya gitu, paling ya suka paling belajarin apalah macam-macam. Misalnya aku suka baca yang apa sih yang kayak psikologi gitu, yang kayak misalnya apa sih random gitu di YouTube gitu, itu gimana. Misalnya, tapi ya kata-kata lebih fokusnya gambar sih, fokusan kerjaannya. Lebih ke freelance gitu. Biasanya jam-jam aktif gambarnya tuh jam berapa sih Kak? Jam berapa aja. Jam berapa aja. Itu agak susah sih, aku nggak bisa bilang soalnya tergantung kebutuhan. Jadi misalnya emang aku kerjanya lagi banyak atau memang kadang ada satu hari yang aku bisa kelarin gambar banyak banget gitu, tapi bisa satu hari dimana aku lebih ke arah bukan gambarnya tapi lebih kayak tetap gambar tapi kayak lebih kayak studinya atau kayak misalnya lebih kayak misalnya belajarin apa sih, kan kadang-kadang kalau kayak kamu kerjaan tertentu butuh materi ya kamu kudu cari tahu dulu lah materinya gitu, entah dari buku apa dari internet atau dari ngomong-ngomong sama orang gitu. Biasanya kalau hari-hari paling produktif tuh bisa sampai selesai berapa gambar Kak? Paling produktif ya, ini kalau kita ngomongin sekarang-sekarang ya. Iya. Mungkin aku tipenya kerjainnya sekali banyak lagi, jadi ya at least kelar lah satu gitu, realistisnya ya kita bilang realistis atau dua. Kalau ngomongin skate mah aku bisa berapa banyak lah kelar skate sampai line up gitu bisa banyak, cuman kalau sampai warna tergantung ya, mungkin karena size yang aku kerjain nggak kecil, jadi rasanya kelar gitu. Ya, jadi misalnya orang suka nanya berapa jam kelarin ya, aku kayak aneh ngomongnya. Kerjanya ini sekali banyak masalahnya gitu. Berarti sekali banyak tuh maksudnya langsung dari tahap sketch sampai selesai atau bikin sketch banyak dulu gitu? Bikin sketch banyak dulu, jadi entah kerjaan yang commission atau yang project atau yang apa. Jadi sekali banyak jebret tuh. Kalau kayak dulu tuh apalagi misalnya watercolor tuh kan sekali tuh kertas berat banyak gitu, spread gitu. Soalnya kan kadang kudu konfirmasi dulu kan sama kliennya atau gimana. Jadi apa sih kayak sketch-sketchnya tuh ya aku kudu ubahin aja sekalian mumpung tangannya masih mood gitu. I see. Tipe gitu. Ini dari sejak kapan itu aku penasaran sih. Nama pena Karim Pyong tuh sebenarnya terinspirasi, maksudnya dapat dari mana sih? Itu itu sebenarnya ceritanya lucu sih sebenarnya. Jadi itu nih. Jadi kayak sekitar waktu aku SMA gitu. Masa sebenarnya nama pen nameku itu harusnya Karirin, karena dulu aku zaman DeviantArt gitu lah. Iya. Tua dulu gitu. Terus jadi suatu hari DeviantArt aku itu dihack sama orang, nggak bisa login. Udah habis itu panik kan, karena emang dulu kalau mau akses internet tuh nggak segampang itu, nggak kayak sekarang gitu. Iya. Bingung gimana nih gitu. Terus kayak dulu kan emang aku suka join kayak apa sih RP group gitu loh, yang bikin OC sendiri gitu. Jadi habis itu aku bingung gimana nih ya gitu. Terus aku mikir, aduh nama barunya enakan apa ya. Aku tuh paling nggak pintar nentuin nama gitu sebenarnya. Jadi lagi mikir enakan gimana gitu. Terus akhirnya waktu itu aku kayak nge-post di kayak Facebook pribadi gitu. Terus ada temanku gitu, sekarang kalian mungkin tahu yang namanya Furichin. Iya. Ya itu dulu si Furichin itu memang yang sebenarnya nggak taunya pakai pion aja gitu. Terus waktu aku udah register kayak N itu udah diambil pion itu. Itu nggak ada, tapi aku udah telanjur pakai G gitu, jadi Karin Pyong gitu. Dan kebetulan aku suka kelinci, jadi kayaknya cocok gitu loh. Terus aku memang Karinnya itu kan memang nama dari namaku gitu juga kan. Sebenarnya Karina, tapi
aku lebih suka dipanggil Karin entah kenapa, jadi gitu. Nggak mengandung arti yang sangat dalam gitu sih. Tapi entah kenapa lumayan gampang keinget sih sama orang. Bagus. Iya, malah awet sampai sekarang ya namanya ya. Awet banget kayak apa? Soalnya apa ya? Ya mungkin karena nama kayak gitu kan juga apa sih, kan potongannya kan Karin dipenggal kan, N-nya terus habis itu Pyong kan, jadi kayaknya kesannya kayak lucu gitu. Iya, tapi kalau di Jepang jadi kayak aneh gitu kan sekali kayak kadang aku kalau ada project itu terus dipanggilnya kan antara Karin Sensei atau Karina Sensei atau Karin Pyonggu Sensei, aku kayak Karin Pyonggu. Iya. Terus tadi kan Kak Karin bilang kalau Kak Karin mulai awal-awalnya kan dari DeviantArt ya? Sebenarnya Facebook. Oh, dari Facebook? Sebenarnya dari Facebook, tapi Facebook itu aku nggak terlalu gimana ya, kayak abis itu aku nggak terlalu pakai, abis ya lebih ke DeviantArt sih. Itu dari tahun berapa berarti untuk mulai nge-post art di Facebook? SMP sih, dari SMP gitu loh, kayak pas aku umur 13, pokoknya pas banget aku lagi mulai gambar digital, kayak apa sih, nyoba-nyoba, masih yang line artnya pakai drawing pen gitu, terus diwarnain pakai mouse gitu. Zaman-zaman gitu, masih apa, zaman masuk pakai mouse gitu, apa? Gila, itu pegel banget. Enggak sih, sebenarnya dulu kan ada isi Pentosai. Oh Dia kan iya. ada kayak apa sih line art yang kalau aku dulu pakai curve gitu, sama kayaknya dulu aku entah mouse-nya yang enak atau akunya yang jago sih lah, nggak tahu deh. jadi apa ya nemu sih caranya biar enak gimana gitu. Udah dari lama, dari tahun 2013an gitu kalau nggak salah. 2013 salah ngaco, 2011 nggak tahu, pokoknya waktu itu dulu aku masih SMP gitu loh, umur 13-14 kayak nggak salah sih gitu. Kalau watercolor sendiri Kak Karin mulainya dari kapan itu? Kalau Takala agak susah nih kok jelasinnya, bukan susah, jadi sebenarnya kalau kita ngomong secara aku kapan nyatuin sebagai manganya itu kayak pas SMA sih, pas umur kayak 16 gitu, kalau nggak salah, atau 15. Pokoknya pas SMA gitu loh, pas udah mulai kayak mikir, mau buka commission gitu. Sebenarnya aku udah tahu watercolor dari aku umur 2 somehow. Tapi dulu aku nggak tahu itu cat air, jadi aku ngomongnya cat kuah. Dulu aku nggak bisa ngomong bahasa Indonesia dulu, waktu sebelum masuk TK. Jadi dulu apa dilesin bahasa Indo. Ya Allah. Karena dulu disumpelinnya bahasa Inggris terus, jadi kayak orang mikirnya kayak apa sih, apa sosok apa language Inggris, tapi itu faktanya. Ya aku tuh dijejelinnya tuh bahasa Jepang sama bahasa Inggris sama bahasa macam-macam, jadi I see. Nggak tahu, pokoknya tontonan bacaan tuh kayak disumpelinnya Inggris gitu, tapi ya Inggris ya nggak terlalu gimana banget sih, maksudnya vocabnya nggak sampai se-native banget gitu. Terus mulai eksperimen sama watercolornya sendiri di umur 2 itu kan? Sebenarnya aku itu jabarannya kayak aku mulai abstrak itu sebenarnya udah dari umur 2 sebenarnya. Tapi abis itu aku beberapa tahun kayak pas SD aku nggak gitu gambar abstrak atau what you call it like as art gitu, because like maksudnya aku masih sih kayak kadang disuruh gambar gitu, cuman belum kayak jadi kayak manga kayak sekarang gitu loh, kayak soalnya kalau zaman dulu, zaman aku pokoknya yang jagoan itu harus pakai krayon. Oh iya. Iya, jamnya segala macam gitu ya. Privilege kalau kamu pakai karandas gitu atau krayon apa sih mereknya, Kokyo atau something, aku kan, tapi gitu loh. Aku nggak suka krayon, tapi maksudnya bukan nggak suka sih, padahal aku ngomong nggak suka ya, tapi pas udah gedean aku kalau bikin di sini sebutannya desan itu kayak apa sih, apa yang ngomong, kayak sketsa yang biasa pakai pensil tuh. Tapi aku pakainya charcoal, which is kind of itu kan mirip kan sama. Jadi kayak aduh ini kualat ini. Malah gue jagonya di sini malah, ya udahlah. Gitulah. Terus kalau bingung kenapa umur 2 aku udah bisa melukis atau what you call it like as gambar gitu. Jadi sebenarnya orang tua aku itu emang ada background seni sebenarnya. Sebenarnya cuman
ya kalau aku literally ngomong gitu kan nanti pasang ke orang adalah aku diajarin padahal enggak gitu. Jadi emang papaku itu memang dulu arsitek interior tapi dia kayak pelukis juga gitu sebenarnya, tapi bukan abstrak, jadi lebih kayak naturalis gitu. Naturalis fantasi gitu. Jadi kayak waktu itu kenapa kayak itu sih kenapa aku masih ingat jelas sih, kayak aku kayak literally minta gitu, kayak aku pengen cat juga gitu. Mamaku juga apa sih kayak dulu jahit baju bridal gitu, pokoknya jahit lah gitu. Tapi sekarang juga mereka kan udah tua gitu, udah umur pensiun gitu, udah tua banget lah, jadi udah nggak aktif lah kayak gitu. Berarti kalau papanya Kak Karin di naturalis terus mamanya gitu mulai tertarik sama abstraknya itu gara-gara apa, Kak? Nggak tahu, aku cuma suka aja. kayak emang kan orang juga nanya ke aku kan generally kayak kenapa banget sih suka sama gambar, kenapa ya, soalnya seneng aja sih lihat warna kecampur gitu. Sebenarnya basically alasan utamanya itu sih kayaknya. Kayaknya ada kayak apa ya, kayak pas prosesnya itu pas aku lihat kayak wah kok bisa jadi kayak gini gitu, kayak gradually bukan masalah aku senang atau gimana, tapi ya itu ya seneng aja sih gitu lihat warna kecampur, oh bisa kayak gini, terus kalau aku gambar kayak gini, oh kayak gini gitu. Dulu kan kalau pas kecil ya mana tahu lah ya gitu mau gambar jelasnya gimana ya, pokoknya asal ceplok-ceplok gitu ya. Tapi kalau sekarang kayak apa mungkin ya karena udah gede, udah punya logika dan lebih ada pikiran macam-macam, jadi udah lebih tumpahin kayak feeling atau semacam memori gitu. Berarti untuk belajar untuk ngembangin abstraknya sendiri Kak Karin belajarnya dari mana aja? Sendiri. Aku nggak diajarin orang, aku nggak ada kayak abstrakatis yang aku merasa bagus gitu. Maksudnya tapi aku tahu gitu kayak pas udah gedean aku ada lah gitu kayak sejarah misalnya ini yang ini gitu. Tapi kayak aku sendiri benar-benar ngerasa yang benar-benar bagus abstraknya tuh jarang banget gitu. Kayak kosong aja gitu, kayak I don't see anything there gitu. Lebih kayak eksperimen sih, lebih kayak misalnya kayak sekarang kayak tadi kan aku bilang mungkin karena udah punya apa semacam sedikit gambaran, jadi misalnya aku mau gambar laut, ya of course aku mesti liatin misalnya kayak apa how it works, kayak ombak gitu-gitu segala kan gitu. Ya lebih kayak gitu sih, lebih kayak fusion lah gitu. Soalnya kan kayak art style-nya Kak Karin kan termasuk lumayan unik juga kan, jadi kayak manga dicampur sama abstract coloring gitu kan. Kalau itu sebenarnya ada unsur tidak sengaja juga kalau ngomongin bukan yang itu ya, bukan yang pure abstrak kayak kalau manga itu juga emang karena kepepet. Jadi dulu kalau pas kan aku mulai kayak gitu pas SMA kan, terus jadi pokoknya sebenarnya kenapa aku mulai gambar commission tuh ada masalah keluarga lah gitu, ada kayak finansial gitu, terus lagi mikir gimana caranya nih ya supaya at least ada duit dikit gitu, at least lah gitu. Habis itu lagi mikir, oh iya ingat yang namanya commission gitu. Terus tapi ya udah kan gitu, adanya kebetulan emang punyanya watercolor gitu. Terus kalau mau digital dulu laptopku nggak bisa dipakai lama-lama gitu. Dari kecil memang tumbuhnya sama orang tua yang overprotective, jadi apa-apa aku bener-bener liatin banget gitu kan. Terus jadi gimana nih gambar digital juga nggak bisa lah gitu, maksudnya soalnya berdua sama papaku dulu laptopnya pas SMA, jadi bukannya takut ketahuan sih, tapi kayaknya nggak mungkin gitu, soalnya di rumah kan udah sibuk belajar, terus aku dulu ada kelas macam-macam lah gitu. Jadi lagi mikir, mungkin di sekolah aku bawa watercolor aja kali ya gitu. Dari situ aku ngerasa bosan aja juga sih kalau kayak cuma warna, kayak misalnya kamu warna baju cuma ngikutin dari line art gitu, ya udah jadi gitu aja gitu. Aku ngerasa aneh gitu lihat aku sendiri terlalu tanda kutip rapi gitu, atau kayak misalnya ya kalau rapi lah, kalau memang kerjaan ya aku pasti bisa kerjain, cuman kalau untuk kayak memang macam style gitu aku lebih pengen kayak gitu sih defaultnya. Karena lebih enak aja gitu kerjainnya. Tapi itu pun juga susah sih, maksudnya aku udah bertahun-tahun pun juga untuk stable dan emang tetap bagus ininya juga susah kan, orang bosan juga kalau itu aja kan gitu. Iya benar-benar.
Jadi emang mesti agak sedikit, maksudnya berubah, kayak kita gambar, kita ada berubah dikit tuh, itu ada efek kok, tapi emang nggak langsung gitu. Tapi justru dari situ malah jadi trademarknya Kak Karin banget ya. Ya aku juga ini sih, maksudnya nggak nyangka juga sih, maksudnya kayak bener-bener gimana ya, kayak zaman aku juga apalagi yang ngerjain watercolor tuh jarang banget gitu. Sama abstrak aku bilang juga masih jarang sih. Iya. Kayak di kuliahku dulu juga yang kerjain abstrak gitu dari majorku benar-benar cuma bisa dihitung pakai jari gitu dari yang lulus gitu. Oh wow. Dan yang seangkatan aku yang kerjain tuh waktu itu tuh kayak harusnya berdua doang sih, tapi jadinya ada 3 gitu, tapi ya let's say berdua lah gitu yang emang steady ngerjain ada unsur abstraknya gitu. Benar-benar segitu jarangnya. Soalnya susah sih, memang susah. Kayak kriterianya tuh rada ambigu sih dibanding sama yang lain gitu. Soalnya pas aku pertama lihat IG-nya Kak Karin itu kan kayaknya juga 5 tahun yang lalu gitu. Wah ternyata ada stylist. Iya yang waktu itu aku juga commission Kak Karin itu kan. Yang itu yang 2016 itu. Aku gak ingat. Yang masih aku kasih sketsanya pakai pensil. Iya. Ya, soalnya kerjainnya lagi sambil sekolah juga itu. Jadi lagi mikir, oh iya, apa pengen postnya kayak gini kurang lebih. Wes lah, laporin dulu. Iya, aku kaget waktu itu langsung dikasih sketsnya banyak. Loh kok? Ya, tapi emang gitu, aku tipe yang, aku lebih suka kasih sketch beberapa, atau at least kayak misalnya, ya aku pengen yang komis aku ya seneng lah gitu. Kan ngeluarin duit juga segitu juga ada artinya gitu. Iya. Worth it banget sih. Terus kan sekarang sampai sekarang kan Kak Karin kan udah sering join sama project macam-macam kan ya? Iya. Dari semua itu kalau secara pribadi mana sih yang paling berkesan buat Kak Karin? Sebenarnya menurut aku ada 3 yang berkesan. Yang satu itu sebenarnya kayak tahun lalu yang jadi dari satu Jepang dipanggil 100 artis gitu buat ngedesain masker gitu. Di situ aku waktu itu dipanggil gitu. So, aku kan nggak tahu kan sebenarnya kenapa berkesan, soalnya ternyata itu sampai masuk TV gitu beberapa kali. Oh wow. Emang sampai dia iklan kayak jual, kayak aku pikir cuman kayak apa sih, cabang event kayak misalnya kayak oh iya opening sampai berapa, ternyata dia kayak ada buka lagi di mana gitu, maksudnya kayak berkala gitu. Ada periodenya juga, cuma beda-beda lagi, misalnya kayak namanya kalau di sini Love gitu, pokoknya yang tempat-tempat di Pateman yang terkenal lah gitu, di spot-spot terkenal gitu. Terus maksudnya aku juga kagetnya karena maksudnya gini, soalnya itu kan aku bingung kan ngedesain masker kayak gitu kan, terus kayak lagi mikir kan nggak mungkin kan pakai gambar manga gitu kan, aku pikir kayak kan semua lagi emang waktu itu aku ngelirik tugas kuliahku gitu lah, ada kayak emang yang disuruh kayak study gitu, terus aku ngeliat gitu kayak ini abstrak aku kayak bagus juga gitu, kayaknya iklan sih gitu kayak terus habis itu akhirnya pas aku tanya ke staffnya gimana gitu, terus oh kayaknya ini bagus nih, akhirnya habis itu dia bilang oh submit lagi aja 2 lagi gitu, oke udah wes gitu. Kebetulan emang ada kerjain lagi kayak, jadi sebelum aku kerjain tugas akhir, bukan tugas akhir lah ya, kayak buat kelulusan gitu kan aku ada kayak study gitu juga lah sendiri lagi di kanvas kecil gitu, beda lagi. Terus lagi mikir yang ini bagus deh, ya udah. Jadilah desainnya lebih kayak bekasannya karena kayak ya bayangin lah 100 gitu. Iya keren loh, tuh jadinya estetik juga maskernya, aku lihat di itu kayak si Jepang gitu kayak kayak gitu sih. Sama yang kedua itu kan tadi aku sebutin 3, kalau yang kedua itu ini komis sama Steve Aoki. Oh iya itu aku lihat keren banget. Aku sendiri TBH sih, aku nggak gitu, maksudnya aku nggak gitu tahu awalnya ini siapa. Aku ya tahu, pernah sering dengar, tapi nggak tahu seberapa populernya gitu loh. Iya. Tapi karena aku terlalu gitu sibuk atau gimana aku nggak ngerti. Biasanya kan maksudnya kayak di web terus kayak oh gitu, terus pas aku cek
oh ini ya sering gue maksudnya bukan sering dengar lah, tapi kayak kan kadang misalnya dia bikin kayak remix atau kayak buat game atau apa belakangan gitu kan. Jadi kayak gitu kayak isi cuman impresi aku lebih kayak bukan karena dianya sih, lebih kayak ini buat buku loh gitu, buat buku kayak biografinya dia gitu. Jadi aku megang buat ilustrasi dia yang kan chapter ada 12, aku yang kedua gitu. Terus kayak bisa A3 nggak, bisa kirim nggak gitu, bisa gitu. Berarti Kak Karin maksudnya beneran interaksi sama Steve Aoki-nya gitu? Ini spoiler ya guys, tapi kalau kalian berharap bisa ngomong langsung sama orangnya sih kadang enggak. Cuman untuk aku maksudnya biasanya kalau kalian di project yang emang udah sama orang yang gede namanya, biasanya ada staffnya, tapi ada tapinya. Yang waktu aku kerjain ini, pas aku kan ada konfirmasi sketnya juga kan gitu. Terus memang si Steve Aoki-nya sendiri yang lihat gitu. Dan memang kayaknya katanya Steve Aoki-nya sendiri yang emang pilih atau gimana. Kayak maksudnya mungkin mereka udah seleksi beberapa artis gitu deh. Kalau aku rasa mereka udah kumpulin, jadi mungkin tinggal si Steve Aoki-nya mungkin yang pilih. Kayaknya sih itu. Maksudnya 12 ya kayaknya. Satu dunia aku lagi mikir. Tapi ya udah, aku lebih kayak bukan hal masalah itu. Aku sekarang mikirnya sih gitu. Kalau waktu itu aku lebih mikirnya gini, kayak deadline-nya cuman nggak sampai 2 minggu, aku kayak sumpah gila. Iya, emang biasanya gitu kok. Karena jadi gini, bukan masalah karena abis itu mereka mau cepet-cepetan puas, jadi kayak lebih kayak licensing gitu segala kan. Mereka kerjain buat kayak apa sih, kayak ya namanya mereka mau promosi kan gitu. Iya. Ya ngerti lah, at least ya mereka kasih taunya juga profesional lah gitu. Maksudnya ya kita butuh kayak gini-gini, can you do it gitu. Ya aku mikir bisa lah gitu. Padahal emang waktu itu sebenarnya lagi sibuk banget, cuman ya udahlah gitu, ya let's do it lah gitu. Aku biasanya tipe gitu sih, yang kalau let's do it ya udah. Tapi kalau memang udah beberapa hari sebelumnya aku nggak sanggup, aku pasti bilang. Tapi biasanya aku sanggup sih semua gitu. Yang ketiga yang aku bilang berkesan itu, jadi kenapa aku bilang berkesan? Karena ini juga termasuk artis namanya Alia Michelson. Jadi dia penyanyi US yang kayak baru gitu. Termasuk yang apa sih? Speciality-nya sih memang itu kayak apa sih? Kayak kampanye buat menaikkan martabat perempuan gitu loh. Secara general dan culture gitu. Jadi apa namanya, benar-benar peduli sama kayak society gitu loh. Biasanya emang dia suka urusan yang kayak gitu juga. Terus dia ceritanya emang lagi manggil beberapa artis juga gitu. Dia sendiri yang kontak aku gitu. Aku juga. Terus dia memang maksudnya pengen, dia sampai emang diskusi sama aku kayak ini ada lagu kayak gini gitu. Terus apa, kamu image-nya apa gitu. Pokoknya awalnya aku pikir cuma satu. Akhirnya ada beberapa yang minta kayak misalnya, aku pengen kamu gambar yang kayak gini, coba gitu. Terus tapi herannya gini, kenapa aku bilang heran? Karena dia mintanya unsur yang benar-benar abstrak gitu, tapi digital. Jadi saya kayak menurut kayak gini, aku sampai sekarang juga gitu. Jadi tipe yang, aku ngerasa padahal aku tuh nggak pernah kerjain tipe gitu, tapi nggak cuma yang mereka, jadi memang banyak komisioner aku yang ngasih ke aku tuh yang aku seneng sih, kayak maksudnya aku diberi kepercayaan untuk mengeksperimen gitu kan. Biasanya orang apa sih kok commission nggak boleh dong eksperimen, tapi mereka percaya sama aku gitu, kayak oh iya pasti gini gitu, kayak gitu. Iya pokoknya aku mikirnya kayak kamu mintanya unsur abstrak kayak West tuh. Lebih kayak aku masih mikir kayak gitu. Kayak aku sampai, maksudnya memang sampai beberapa tahun lalu sih masih mikir ngapain nih gue gambar abstrak kayak gitu, maksudnya kayak pakai amat gitu. Tapi makin aku selalu mikir gitu, timingnya selalu apa ya, pokoknya ada aja gitu aku mikir ya udahlah aku coba lebih fokus apa gitu. Tapi ternyata memang kalau emang itu udah jalan kamu pasti kelihatan gitu, pasti ada aja gitu, pasti. Aku selalu gitu kok, sampai tahun ini juga sebenarnya aku berpikir gitu sih sebenarnya, kayak ngapain nih gitu ya, sekarang kan zaman gini gitu segala, maksudnya udah beda gitu. Tapi memang kalau emang udah melekat apa ya, kayak kamu kuatnya di situ, memang jadi kayak senjata kamu sih, memang kayak your weapon gitu. Jadi kayak gitu sih. So that's all for the first episode. Gimana? Apa kalian berhasil mengenal Karin Pyong dengan lebih baik?
Di episode berikutnya kita akan ngobrol lebih lanjut soal gimana dia bisa di-notice sama Instagram, gimana dia memperlakukan tiap commission, dan pesan-pesan yang dia punya untuk para aspiring artists. Stay tune terus di channel ini, and once again, thank you so much for listening to Dork Meets.